Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Firmansyah di channel saya Freddy Firman Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti tes seleksi ujian P3K tahun 2021 ini dengan sukses. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simulasi atau latihan soal ujian P3K 2021 khusus untuk guru kelas PGSD, dimana pada video ini saya akan fokuskan pada kompetensi manajerial bagian yang pertama. Sekali lagi bagi yang belum like subscribe diaktifkan pula lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan pada video-video pembahasan saya selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja pada soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja, B. Menyukai target yang menantang, C. Rasional dalam menetapkan target, D. Semangat dalam menjalankan tugas, E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Silakan teman-teman pilih dulu dalam hati. Ya teman-teman, jawabannya adalah yang B ya, menyukai target yang menantang. Kita cek jawabannya teman-teman. Ya benar ya. Kita langsung saja menuju soal yang nomor 2. Kita ke nomor 2 ya teman-teman. Jika saya sedang mengantri kemudian ada seorang di belakang saya yang menyerobot antrian, reaksi saya adalah A. Saya diam saja, B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya, C. Saya menegurnya, D. Saya menggerutu, atau E. Saya laporkan kepada petugas. Silakan teman-teman dijawab dulu dalam hati. Saya rasa ini gampang ya jawabannya teman-teman. Ya betul sekali, jawabannya adalah C teman-teman. Saya menegurnya. Kita cek dulu teman-teman. Ya betul ya. Kita lanjut saja pada soal nomor 3. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi, B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka, C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi, D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan, atau yang E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Ya betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya. Jadi mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Kita cek bersama-sama betul atau salah. Ya benar ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal nomor 4. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A.
Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan tepat. C. Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. Atau yang E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Yang mana? Ya betul teman-teman, jawabannya yang A ya. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tapi juga tepat waktu teman-teman. Kita cek dulu ya jawabannya. Iya benar teman-teman. Oke, kita lanjut saja pada soal kelima. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual, berorientasi pada kepentingan diri sendiri. D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. Atau yang E ya, loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Silahkan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang D ya, ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. Kita cek dulu bersama-sama. Ya benar teman-teman. Kita langsung saja menuju soal ke-6 ya. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada posisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan beritahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Atau yang E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Ya betul teman-teman, jawabannya adalah tetap yang C ya. Harus berkomitmen ya, saya tidak akan beritahu jumlah uang. Kita cek dulu. Ya betul teman-teman. Lanjut soal ke-7. Ketika menghadapi kegagalan saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. Atau yang E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Silakan teman-teman dijawab dulu dalam hati. Iya betul teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Kita cek bersama-sama betul atau tidak. Ya benar teman-teman. Oke, langsung saja menuju soal nomor 8. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda: A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. Atau E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai baru ikut bersantai. Silakan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya. Ya betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Kita cek bersama-sama. Ya benar teman-teman. Lanjut ya, kita soal ke nomor 9. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya.
B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. Atau yang E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah B ya. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Kita cek dulu. Ya, benar teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SCM karena mendadak harus pergi, dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekadar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekadar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Atau yang E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SCM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Silahkan dijawab teman-teman. Saya rasa ini sudah jelas sekali ya jawabannya. Oke teman-teman, betul sekali jawabannya yang C ya. Tidak membuka dokumen ya karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Kita cek bersama-sama teman-teman. Iya, betul yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Atau E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Silakan teman-teman dijawab dulu dalam hati. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Kita cek dulu bersama-sama betul atau tidak. Ya, benar sekali teman-teman. Kita lanjutkan saja ke soal nomor 12. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. Atau E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Silakan dijawab dulu teman-teman, yang mana? Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang B ya. Penuh harapan akan perubahan. Kita cek bersama-sama. Ya, betul teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan ya, ketika menghadapi pelanggan yang komplain ini ya, A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Atau E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Silakan teman-teman, bisa dipilih dulu dalam hati. Ya, betul teman-teman, jawabannya yang B ya. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Kita cek sama-sama betul atau tidak. Ya, benar teman-teman. Oke, kita lanjut saja pada soal nomor 14. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang A.
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Atau E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Silakan dipilih teman-teman, yang mana jawabannya. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kita cek betul atau salah. Iya, benar sekali. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. Atau yang D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya. Atau E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki, jika belum berhasil saya akan mencoba lagi. Silahkan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya. Saya akan mengerapkan segenap kemampuan yang saya miliki, jika belum berhasil saya akan mencoba lagi. Kita cek dulu teman-teman, betul atau salah. Iya, benar teman-teman, jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut saja pada soal nomor 16. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga ya. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi ya, karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah, jika Anda Andi ya, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah yang mana teman-teman? A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kemenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. Atau yang E ya, menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya. Menegur karyawan yang tidak disiplin ya, sesuai kewenangan yang sudah diberikan oleh Yanto. Kita cek dulu teman-teman jawabannya. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut pada soal nomor 17. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kecepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B.
mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin, jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. Atau E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin. Wah, ini jangan ya teman-teman. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman, kita wajib menolak ya, menolak bolos massal. Yang C jawabannya. Coba kita cek teman-teman. Iya benar teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja pada soal nomor 18. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. Atau E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Silakan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya. Iya betul teman-teman, jawabannya yang A ya, tugas yang sulit dan menantang. Kita cek dulu teman-teman. Iya benar sekali. Oke, kita lanjut saja pada soal nomor 19. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain sehingga menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Atau D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Atau yang E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Saya rasa sudah jelas jawabannya teman-teman, silahkan dijawab. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang D ya. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Kita cek dulu teman-teman. Iya benar teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal nomor 20. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas. Saya ulangi ya. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tindakan Anda jika Anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta integritas. B. Sekadar mengingatkan saja. Mengingatkan anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. Atau yang E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Silakan teman-teman yang mana, silakan dijawab dulu dalam hati.
Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Kita cek bersama-sama betul atau tidak. Ya, benar teman-teman. Oke, lanjut saja pada soal nomor 21. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampu saya dengan kapasitas yang saya punyai. D. Mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. Atau E. Pasrah kepada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lainnya, dipacu ya. Coba kita lihat betul atau tidak. Iya, benar teman-teman. Oke, lanjut pada soal nomor 22. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. Atau D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. Atau E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Silakan dijawab dulu teman-teman, jawabannya yang mana? Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Kita cek dulu teman-teman. Iya, benar sekali. Oke, lanjut saja pada soal nomor 23. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Masing-masing anggota punya tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaan pada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda andang, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan ya. B. Keakurasian dan hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Atau E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Silakan dipilih dulu teman-teman, yang mana jawabannya. Iya, betul teman-teman, jawabannya yang B ya. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Kita cek dulu bersama-sama. Iya, benar teman-teman. Oke, lanjut saja pada soal nomor 24. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. Atau yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Silakan dipilih dulu teman-teman di dalam hati.
Iya betul teman-teman, jawabannya yang E ya, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Kita cek dulu teman-teman jawabannya. Iya benar. Oke, lanjut saja pada soal nomor 25. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberikan tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahannya karena tugas tersebut di luar kemampuan. Atau yang E, saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Silahkan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya, A, B, C, D, atau yang E. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Kita cek jawabannya teman-teman. Iya benar ya. Oke, lanjut kita menuju soal ke nomor 26. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Atau E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya ya yang E ya, bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. Kita cek dulu teman-teman. Ya benar sekali. Oke, kita lanjut soal nomor 27. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. Atau yang E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Saya rasa gampang banget ya untuk soal nomor 27 ini. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Kita cek bersama-sama jawabannya. Iya betul sekali teman-teman. Lanjut soal nomor 28. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. Atau yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Silakan dipilih dulu teman-teman. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Kita cek bersama-sama jawabannya betul atau salah. Iya benar teman-teman. Oke, lanjut pada soal nomor 29. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, saya tetap menunggu, siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan. B. Saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Silakan dipilih dulu teman-teman, yang mana jawabannya. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang E ya. Jadi saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Kita cek dulu bersama-sama. Iya benar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja pada soal nomor 30. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka ya, saya melakukan apa yang saya katakan. C.
saya melakukan apa yang saya katakan. Oh, jadi tadi yang B itu saya orang yang terbuka, sedangkan yang itu C ya, saya melakukan apa yang saya katakan. D, saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. Atau yang E, saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Silakan dipilih dulu teman-teman, dapat dipercaya ya. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya, saya melakukan apa yang saya katakan. Jadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya. Kita cek dulu bersama-sama teman-teman. Iya, benar sekali. Oke, lanjut saja pada soal nomor 31. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. Atau E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Silakan dipilih dulu teman-teman di dalam hati. Yang mana jawabannya? Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang A ya, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Kita cek betul atau salahnya. Iya, benar teman-teman. Oke, lanjut saja soal nomor 32. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah nominalnya. C. Saya tidak akan beritahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Atau yang E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Silakan dipilih dulu teman-teman. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang C ya. Jadi saya tidak akan beritahu jumlah uang ya. Kita cek bersama-sama. Iya, benar sekali. Oke, lanjut saja pada soal nomor 33. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Atau E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Silakan dipilih dulu teman-teman di dalam hati. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang A ya, menuju loket dan melayani masyarakat. Kita cek bersama-sama jawabannya. Iya, benar teman-teman. Oke, lanjut saja pada soal nomor 34. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja.
C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Atau D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. Atau E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Silahkan teman-teman dijawab dulu di dalam hati mana yang lebih tepat. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Kita cek dulu teman-teman jawabannya betul atau tidak. Iya benar teman-teman. Oke, langsung ya kita ke soal nomor 35. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal seorang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak beritahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk beritahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. Atau D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. Atau E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi ya diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang E ya. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi. Oke, kita cek dulu teman-teman jawabannya. Iya betul sekali teman-teman. Lanjut saja pada soal nomor 36. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. Atau D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. Atau E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya. Kita cek dulu teman-teman jawabannya. Iya benar ya. Oke, kita lanjut saja pada soal nomor 37. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Atau E. Pasrahkan nasib yang saya terima. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Iya betul teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Kita cek dulu teman-teman jawabannya. Iya benar teman-teman. Oke, lanjut saja soal nomor 38. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambahkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat
tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantarkan ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Atau yang E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Silakan dipilih dulu teman-teman, yang mana jawabannya? Iya betul teman-teman, jawabannya yang C ya. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantarkan ke tempat les. Oke, kita cek dulu jawabannya. Iya betul teman-teman. Langsung saja menuju soal nomor 39. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya yang menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang ya, kerja keras dan cermat yang merupakan wujud upaya yang ini untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. A. Pekerjaan yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. Atau E. Pekerjaan yang rutin. Silakan dipilih dulu teman-teman di dalam hati ini. Kata kuncinya di situ adalah kerja keras dan cermat ya, merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Silakan yang mana teman-teman? Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya, bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Kita cek dulu betul atau salah. Iya benar teman-teman. Oke, kita lanjut soal penutupan ya, soal nomor 40 ya. Soal nomor 40, sebelum saya mulai soal nomor 40 teman-teman ya, yang belum subscribe ya, tolong di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan pada video-video saya selanjutnya ya, karena setelah ini saya akan membahas pada kompetensi manajerial bagian yang kedua. Oke, kita bahas saja soal nomor 40. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. Atau E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Silakan dijawab dulu teman-teman. Iya betul sekali teman-teman, jawabannya yang C ya, melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Kita cek. Oke, kita cek bersama-sama teman-teman. Iya benar teman-teman. Oke, soal 40 sudah kita bahas semuanya teman-teman. Kita lihat hasilnya ya. Iya, di situ nilainya 100 ya, 400 poin betul semua ya teman-teman. Semoga nanti pada saat ujian tes seleksi P3K kita semuanya mendapatkan nilai yang terbaik ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semuanya sukses sehingga tahun ini kita semuanya diangkat jadi ASN P3K tahun 2021. Ditunggu teman-teman untuk pembahasan kompetensi manajerial bagian yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.